Alhamdulillah alladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirah bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والمرجان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kita telah memasuki bulan Muharram yang diidentifikasi sebagai kebangkitan umat Islam di tahun baru Islam ini. Bahwa tahun baru Hijriah adalah satu momentum yang strategis untuk mengadakan evaluasi, untuk mengadakan kontemplasi perenungan, untuk mengadakan muhasabah, perhitungan neraca laba rugi amal ibadah kita selama 1 tahun ini. Kalau kita dapatkan bahwa tahun lalu amal ibadah kita baik, di tahun ini kita bertekad untuk lebih baik lagi. Kalau kita dapatkan tahun lalu kurang baik, maka kita bertekad tahun ini untuk kita perbaiki. Kalau tahun lalu sama sekali tidak baik, naudzubillah min dzalik, tentunya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumati ilan nur, untuk terus keluar dari kegelapan kepada cahaya. Inilah sabda Nabi SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa halik." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang kualitas amal ibadahnya hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang amal ibadahnya tahun ini sama saja dengan tahun lalu, sama saja, tidak bertambah, tidak berkurang, orang ini sudah termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena 365 hari dilalui tanpa bertambah ilmu. Betul-betul kita telah mengabaikan betapa berharganya waktu itu. Maka Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir." Orang yang kualitas amal ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, imannya, takwanya sama saja dengan kemarin, maka kita sudah termasuk orang yang rugi. Apatah lagi kalau tahun ini kualitas amal ibadah kita, iman, takwa, akhlak kita lebih buruk dari tahun kemarin, maka Nabi menyatakan orang ini adalah orang yang celaka. Naudzubillah, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'amal. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua perbuatan manusia, semua amalan manusia aku simpan pada kunduknya. Kunduk itu boleh dikatakan kotak besar di belakang kepala kita ini.
Kalau kita lihat secara fisiologi, otak besar itu adalah memory storage, yaitu tempat penyimpanan ingatan, penyimpanan perbuatan apa, yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama adalah saraf consciousness, yaitu saraf untuk menyimpan perbuatan kita yang masih baru. Misalnya apa yang kita lakukan kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, masih segar dalam ingatan kita. Itu sebabnya bahwa kenapa kita ingat? Itu bukti bahwa perbuatan kita tidak hilang, disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana. Yang kedua, saraf subconsciousness. Ini saraf untuk menyimpan perbuatan kita yang sudah lama sekali. Ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih katakanlah masih kecil dulu, semua kita ingat apa yang kita lakukan. Ini bukti bahwa perbuatan kita yang lama pun disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saraf unconsciousness, itu saraf bawah sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan kita yang memang kita belum sadar. Contoh ketika masih balita, ketika kita baru dilahirkan, ketika kita dalam rahim ibu kita tidak ingat sama sekali. Ini pun disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saraf unconsciousness, saraf bawah sadar. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitab yalqahu mansyura, dan akan aku keluarkan itu semua pada hari kiamat. Kitab yalqahu mansyura, seperti kitab yang terkembang, seperti komputer yang maha canggih. Iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca sendiri, hitung sendiri perbuatanmu. Cukup kamu hari ini yang menghitung dan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang sudah melakukan kebaikan sebesar debu pun, dia akan melihatnya kembali. Begitu juga orang yang sedang melakukan kejahatan sekecil apapun, entah keringan kedengkian atau cibiran kebencian, dia akan melihatnya kembali. Orang di zaman Nabi mendengar ayat ini mungkin ragu-ragu, apalagi tidak beriman, mereka tidak percaya. Mana mungkin perbuatan kami bisa kami lihat kembali? Apakah lagi itu yang sudah bertahun-tahun, apalagi masa kecil? Namun di dalam teknologi modern sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kebenaran firman-Nya. Karena semua ilmu dari Allah itu, semua ilmu ini datangnya dari Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha agung, yang mengajarkan manusia dengan tulis baca, yang mengajarkan manusia dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Artinya pengetahuan manusia itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmunya adalah sinematografi. Dengan ilmu sinematografi, ilmu videografi, maka kita bisa melihat kelakuan kita yang tadi, yang kemarin, tahun lalu, bahkan beberapa puluh tahun lalu. Ternyata kelakuan kita tidak hilang. Melalui ilmu perfilman, kita bisa melihat kembali persis kelakuan kita, tidak kurang tidak lebih. Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam proses perfilman itu ada proses editing. Editing itu memotong film-film, gambar-gambar yang tidak bagus, sehingga yang disambung gambar yang bagus-bagus saja. Ini i'tibar buat kita, karena dunia i'tibarul akhirah. Apapun peristiwa dunia itu adalah gambaran, perumpamaan akhirat. Kalau film-film yang buruk tadi dibuang, maka disambunglah yang baik-baik, maka kita akan melihat film itu yang bagus-bagus saja. Begitu juga
Kalaupun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, untuk tidak diperlihatkan dosa-dosa kita, untuk tidak dihisab dosa-dosa kita, maka kita harus melakukan editing dengan cara banyak beristighfar, dengan cara taubatan nasuh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak berdosa. Karena innallaha tawwabur rahim. Karena Allah itu Maha menerima taubat. Kalau kita telah bertobat, telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan jahat kita, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Tidak lagi dipertontonkan pada hari kiamat nanti sebagai data otentik di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Kenapa? Sebagaimana kelakuan kita Allah akan perlihatkan kembali, begitu juga perkataan kita Allah akan perdengarkan kembali sebagai data autentik dari pengadilan Allah SWT pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, di memperingati tahun 2000 Hijrah ini, saya katakan tadi, mari kita muhasabah. Kita menghitung diri, mengadakan kontemplasi renungan yang dalam, kemudian mengadakan evaluasi. Apakah tahun lalu, sebagaimana saya utarakan tadi, amal ibadah kita sudah baik atau kurang baik atau bahkan sama sekali tidak baik? Tahun baru Hijriah adalah merupakan momentum untuk memperbaiki itu semua. Tentunya dengan meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau adalah seorang sosok yang maksum. Artinya sudah diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang, maksum. Tapi beliau beristighfar 100 kali satu hari semalam. Itu dalam rangka menunjukkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengajarkan umatnya. Beliau istighfar tidak sekedar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi istighfar beliau adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfarnya Rasulullah SAW. Sebagai sosok yang maksum, beliau ingin mendidik kepada kita bahwa dengan istighfar, dengan taubat nasuha, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak lagi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tidak akan dihisab lagi. Karena sistem pengadilan Allah kelak, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya, dia selamat masuk surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ringan pahalanya, timbangan amal ibadahnya, ibunya orang neraka, dia akan masuk ke dalam pelukan neraka. Karena itu, mari sekali lagi saya tekankan, khususnya untuk diri saya dan kita semua, mari momentum ini kita gunakan untuk
banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah, banyak bersolawat, karena sedekah itu menjauhkan bala. Terutama dalam kondisi sekarang itu kita masih dicengkeram oleh wabah COVID-19. Bahwa semoga saja ini ujian buat kita, buat bangsa kita. Karena Allah sudah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia akan aku biarkan mereka berkata, "Aku beriman," sebelum mereka aku uji lebih dahulu. Oleh karena itu, mengantisipasi menghadapi COVID-19, perbanyak istighfar, karena dengan istighfar itu akan menolong bala. Perbanyak sedekah, sedekah tanfa'ul bala, sedekah itu pun akan menghindarkan kita dari bala. Sedekah pada dilakukan orang-orang yang kaya saja. Orang miskin pun bisa bersedekah. Dia punya uang 10.000, dia bisa bersedekah dengan 1.000 saja. Dan yang ketiga, perbanyaklah sholawat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, insya Allah selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihatin bil qudus. Faqad qala ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطايا. اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله